wabarakatuh, Sampurasun. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Sanggar Bertualang. Kali ini kita akan mereview beberapa jenis golok. Kalau goloknya itu terbuat dari besi, namun gagang dan warangkanya itu terbuat dari kayu kabua ya. Kita sengaja mengkombinasikan golok dengan kayu kabua karena ini terus terang ya buatan sesepuh kami dari Sancang, tepatnya di Sancang 4, Garut, Jawa Barat. Oke, di sini kita ada 4 jenis golok, yang mana semuanya ini warangka dan gagangnya terbuat dari kayu kabua. Oke, kita review satu persatu. Yang pertama kita punya golok Ciamas ya. Menurut sesepuh yang di Garut ini katanya jenis Ciamas, dan ini warangkanya terbuat dari kayu kabua ya. Ini yang hitam-hitam ini sama kayu kabua yang hitam diserut lalu ditempel ke ini sebagai hiasannya ya, dan ini pun sama ditempel kayu kabua yang hitam. Kalau menurut bahasa Sundanya yang hitam kayu kabua itu sebutnya galih, mungkin ya, galih kayu kabua. Cuman kalau yang hitam ini alami ya, warna alami. Yang hitam ini garis ini alami dari kayu kabuanya, ini pun sama. Cuman kalau yang garis ini sesepuh yang buat ya, ini pun sama. Dan ini saya kasih variasi untuk wadahnya ya, jadi bisa dimasukkan ke dalam pinggang. Kalau ini kita tempelkan tulang harimau yang dia bentuk seperti kujang, lalu diparatkan dengan kayu kabua yang hitam, diserut, tempelkan ke sini. Ini pun sama ya. Dan ini tidak lupa ditempelkan juga buli-buli dari kayu kabua ya, sama. Di dalamnya ini ada mustika ya. Dalamnya ini. Jadi menurut sesepuh yang di Garut, bagusnya kayu kabua itu kalau ingin diaplikasikan ke golok, semua harus full dari kayu kabua. Jangan diberikan bahan tempelan kayu selain dari kayu kabua, maksudnya itu ya. Oke, kita buka. Bismillah. Nah, ini besi ya. Jadi kalau goloknya sudah jelas pasti dari besi, karena kalau untuk ke hutan pasti memerlukan golok yang asli ya. Cuman ini gagangnya dari kayu kabua. Juga kalau yang belang-belang ini ya, ini sama dari kayu kabua yang hitam, ditempel-tempelkan lalu dihaluskan, barulah seperti ini lorengnya ya. Kalau di sesepuh yang paling unik itu cara pembuatannya ya. Jadi sangat-sangat luar biasa hasilnya. Untuk kayu kabua pembuatan golok ini harus kayu kabua yang besar, karena kalau kayu kabua yang kecil ketika dibuatkan warangka ini ya, nanti nggak akan cukup. Jadi kita memerlukan kayu kabua yang besar, lalu dipotong, dibentuk, baru jadi warangka. Dan kita mendapatkan kayunya itu nggak sembarangan ya. Jadi sesepuh kita nyari kayu kabua itu dia ngitung hari, dia punya hitungan sendiri. Biasanya kalau yang saya ketahui itu malam Jumat Kliwon pasti dia turun. Juga pas ke hutannya itu nggak di pinggir tapi ke tengah, masuk ke dalam. Nanti ada kayu kabua yang besar, yang sudah tua. Nah itu yang beliau akan diambil. Cuman untuk pengambilan pun tidak mudah ya, karena yang namanya di hutan apalagi malam-malam. Jadi kita harus ada doanya dulu, kita harus izin dulu kepada goib penunggu di sana, karena yang namanya kayu kabua ini kan punya nilai mistisnya ya. Mungkin kalian sudah pada tahu, pada paham kayu kabua itu khasiatnya mungkin ya. Salah satunya ada untuk kewibawaan, juga penjagaan, juga karma-karma dari yang Prabu Siliwangi ya. Yang kedua, kita punya kayu kabua jenisnya kayu kabua merah ya. Jadi ini warna merah itu alami dari kayunya. Ini bolong-bolong ini juga dari sananya ya, dari alamnya seperti ini. Nggak kita ukir ya ini, jadi ini emang alaminya dari sana seperti ini. Juga gagangnya sama. Kalau menurut saya ini sangat abstrak ya, unik sekali. Menurut orang yang suka seni ya, kita buka ya, bismillah. Nah kalau ini goloknya golok biasa ya, bukan golok Ciamas, namun sama, ini bahannya dari besi ya. Sama ya, bahan dari besi. Cuman kalau yang namanya golok pusaka, jadi sengaja tidak kami mengkilapkan besinya, tidak kami gosok supaya terang gitu ya, enggak. Di sini kami lebih ingin melihat dari karakternya ya, karena semakin tua besinya ini
semakin baik aura dari goloknya ini. Jadi tidak ada campur tangan digosok, apalagi kalau digurinda ya, itu tidak baik untuk aura alamiah dari pusaka ini ya. Juga kalau untuk golok kayu kabua ya, saya sarankan kalau ingin yang asli, ini menurut saya pribadi ya, kalau misalkan pengen yang lebih asli biar gak ketipu sama orang, mending datang aja langsung ke tempatnya. Di situ pasti ada orang yang memiliki golok dari bahan kayu kabua. Untuk yang ketiga, kita punya golok kayu kabua yang warna kuning ya. Ini hampir sama dengan golok kayu kabua yang pertama, hanya bedanya ini lebih kuning ya yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini sesepuh saya memberikan aksesoris kulit meong ya, kulit harimau. Ini asli ya kulitnya ya, jadi bukan bikinan atau bukan pabrikannya, ini asli. Juga di sini dikasih ikat ya supaya lebih awet, 2 ikat ini. Dan kalau yang hitam-hitam ini alami ya, yang hitam-hitam ini ya. Kalau yang ini sama seperti golok yang pertama, diberikan bumbu kayu kabua yang hitam, lalu ditempel-tempelkan pakai lem ya, lalu digosok supaya halus. Nah jadinya seperti ini ya, sangat unik sekali ya. Kalau warangka sama bentuk kepalanya, juga dari segi warna belangnya, hanya kalau ini lebih banyak hitamnya ya. Oke, kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah lumayan tua ya. Jadi kalau yang namanya pusaka itu kalau lebih tua besinya akan lebih bagus lagi auranya. Jadi sengaja tidak kita bersihkan, tidak kami mengkilapkan. Kalau malam Jumat Kliwon atau malam Suro, cuman kita berikan jeruk nipis saja, lalu dikasih minyak ya supaya wangi. Nah ini namanya golok ya, bukan ciomas ya, golok biasa ya. Namun bahan sama ya, bahannya dari besi ya. Ini kepalanya ya, kepala gagangnya ya, sangat unik sekali. Dari segi warna dan seninya sangat bagus sekali ya. Oke, selanjutnya yang keempat, kita punya golok kayu kabua yang hampir sama ya dengan golok kayu kabua yang ketiga ya, ini ya. Kalau yang ketiga kan ini ya, yang ketiga ini. Cuman kalau dari segi ukuran lebih panjang yang ini ya. Kalau golok yang keempat ini bedanya dari ikat ini ya. Kalau ini kan nggak ada ya, atas bawah nggak ada. Kalau ini ada untuk masuk ke dalam pinggang ya, di sini masuk ke dalam pinggangnya ini. Kalau ini yang keempat ini bisa dimasukkan ikat pinggang ke dalam sini, baru dipakai dibawa ke hutan atau kemana yang sekiranya perlu ya. Nah ini kayu kabuanya warna kuning ya. Nah yang hitam ini ditempel ya, jadi sengaja supaya awet, supaya tahan lama, tempelkan kayu kabua yang hitam yang diparut, lalu ditempelkan di lem, digosok, dihaluskan. Kecuali kalau yang ini ya, ini alami ya. Oke, kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sangat sudah sepuh sekali nih, dari segi warna besinya udah beda. Emang kalau yang namanya pusaka itu semakin berkarat, semakin nilai energinya itu semakin baik ya. Jadi walaupun berkarat tapi kita merawat dengan baik, merawat dengan bijaksana supaya kealamian dari pusaka ini tetap terjaga ya. Kalau misalkan kita poles, kita mengkilapkan ini, besinya sangat disayangkan, nanti cenderung lebih ke golok yang baru kelihatannya ya. Dan ini gagangnya ya, kepalanya seperti ini ya, kalau ini ya ada garis-garis di pinggirnya. Warnanya pun sama ya, belang-belangnya ya. Hanya yang uniknya kalau ini ada garis-garisnya ya. Kalau yang pertama kan enggak ya. Yang pertama belang-belangnya aja ya. Kalau ini kan selain belang di sini ada garisnya ya. Yang kedua pun sama ya. Yang ketiga ini yang merah ini sama ya. Dan ini yang keempat ya. Bisa kalian lihat mungkin ya, dari jenis besinya ini besi sepuh ya. Jadi sudah lama ya. Untuk keunikan dari golok yang ditanam atau dipasangkan kayu kabua, otomatis tuah dari kayu kabua itu akan hinggap nempel ke besi yang ditempelkan ke kayu tersebut. Sepengalaman saya, kalau merawat kayu kabua yang ditempelkan ke besi seperti golok ini ya, jadi kita ketika membawa golok kayu kabua ini ke hutan, aura kita menyebar dengan alam.
karena asal muasal kayu kabo itu kan dari alam. Kita membawa ini seperti kita sudah terbiasa di alam, sehingga kita tidak ada rasa minder, kita tidak ada rasa takut. Apalagi kalau kita misalkan takut ada hewan buas gitu ya atau apa-apa, kita alhamdulillah tidak ada rasa itu. Hanya kalau yang saya berikan saran untuk penggunaan kayu kabo ini, terutama ini ya, golok kayu kabo ya, jangan dibawa ke tempat umum, jangan dibawa ke tempat orang-orang yang ramai. Nanti disangkanya kita akan berbuat yang hal-hal aneh ya, karena mau gimana pun ini jenisnya senjata tajam ya, jadi nggak boleh dibawa ke tempat yang tidak semestinya. Kalaupun misalkan dibawa ke panggung untuk apa ibaratnya pencaksilat atau adegan-adegan debus, itu silahkan, karena ada di ruang lingkupnya. Apalagi kalau dibawa ke hutan itu ya sangat baik sekali, karena kalau namanya di hutan kan kita memerlukan yang seperti ini. Kalau misalkan kita ada ranting yang menghalangi jalan, kita kan bisa bersihin supaya jalan tidak terganggu. Apalagi kalau yang namanya di hutan ya, kita kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, ini salah satu alat untuk pertahanan diri. Namun bukan untuk mencelakai ya, untuk pertahanan diri saja. Kalau misalkan benar-benar ada hewan buas yang tak terduga. Cuman yang alhamdulillahnya dari dulu sampai sekarang ketika saya ke hutan bawah ini, alhamdulillah belum pernah ketemu yang namanya hewan buas. Kecuali kalau misalkan kitanya yang nggak sopan, kitanya yang berbicara yang lantur, ya itu kembali lagi kepada sikap pribadi kita masing-masing ya. Kalau semasih kita berbuat baik, insya Allah alam pun akan baik kepada kita. Dari keempat golok kayu kabo ini ya, silahkan apabila kalian ada usulan, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Kalaupun misalkan untuk pemesanannya, kita ada di Tokopedia, bisa nanti kalian klik di deskripsi kita di bawah konten kita, bisa kalian lihat satu persatu. Juga mahar mas kawinnya mungkin kita bisa bicarakan di kolom komentar Tokopedia, atau bisa masuk ke WA pribadi saya. Oke, sekian dari kami, semoga terhibur dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.